Guys, kalau kalian dengar kata Korea, mungkin hal pertama yang terbayangkan adalah sebuah konser musik, girl band, atau boy band. Yang di dalamnya terdapat seorang uni atau opa yang cantik dan ganteng-ganteng. Kedua hal tersebut ada korelasinya dengan mobil yang akan gue review kali ini. Sebuah kompak SUV asal Korea yang bertabur fitur dengan desain yang keren abis. Welcome back to channel Pressbook Otomotif, dan ini dia, Kia Seltos. Kenapa gue bisa bilang heboh? Karena sebagai kompak SUV alias crossover, mobil ini bertabur dengan fitur dan teknologi yang kekinian banget, serta dibungkus dengan desain yang rupawan. Di depannya bisa kita lihat desainnya sudah menggunakan bahasa desain Kia terbaru, yaitu menggunakan grill yang dinamakan Kia Tiger Nose. Grill itu dipadu dengan beberapa aksen chrome yang membuat tampilannya makin elegan. Dan yang gue suka, di grill ini tuh nggak polos-polos banget, karena ada aksen atau ornamen yang bentuknya tuh diamond. Jadi menambah kesan elegan pada Kia Seltos ini. Lalu di tengahnya nggak ada logo Kia. Logo Kia-nya ditempatkan di atas kap mesinnya yang cukup besar. Nah, di bagian depan sini yang menjadi fitur unggulannya adalah lampunya yang sudah pasti full LED untuk lampu high beam, low beam, lampu sen hingga DRL-nya. Terus bentuknya tuh nggak polos-polos banget karena lampu DRL-nya tuh memanjang dan menyipit gitu. Di bawahnya juga ada lampu fog lamp yang juga full LED. Bentuknya 3 buah lampu yang bertembus ke atas gitu. Oke, sebagai crossover, mobil ini juga diberikan sebuah bumper yang ada di bawah situ yang diberikan aksen brass aluminium. Dan di depan sini, sepertinya itu aja yang ditawarkan pada crossover mungil ini. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, di bagian samping sini desainnya itu terlihat biasa aja, nggak maco seperti bagian depannya. Seperti crossover kebanyakan, di depan sudah diberikan wheel arch molding yang memanjang dari depan hingga bagian belakang. Lalu di bagian pilar A diberikan warna hitam, jadi kesannya itu atapnya mengambang alias floating roof. Lalu di atasnya sebagai crossover tentunya sudah diberikan sebuah roof rail yang berguna untuk menambah kapasitas kargo bawaan Anda. Lalu di bagian rodanya, velgnya berukuran 17 inci yang desainnya tuh keren banget. Apalagi di bagian tengahnya ada sebuah ring yang diberikan warna merah, mempermaco tampilan dari si Kia Seltos ini. Lalu velg ini dibalut dengan ban ukuran 215 60 ring 17. Nah, yang menjadi fitur unggulan pada bagian roda ini, mobil ini sudah diberikan fitur ABS, EBD, dan brake assist, serta ada fitur hill descent control dan juga hill start assist. Sebagai crossover, mobil ini juga diberikan ground clearance yang cukup tinggi. Dari datanya sih 190 mm, dan itu cukup tinggi untuk ukuran crossover mungil seperti ini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kalau kita ngebahas bagian belakangnya, sama seperti bagian sampingnya nih. Desainnya tuh biasa aja, sama seperti mobil SUV kebanyakan. Di tengah ada garis krem yang memanjang yang menyambungkan 2 buah lampunya. Nah, untuk bagian lampu LED hanya pada lampu malam dan lampu remnya aja. Karena lampu mundur dan lampu sennya masih halogen biasa. Lalu di bagian tengah sini ada juga kamera parkir, dan fiturnya nggak cuma kamera parkir, karena di head unit di dalamnya terdapat juga guidance lines-nya. Jadi kalian bisa mundur lebih presisi karena ada penunjuk garisnya. Dan di bawah ada bumper hitam yang cukup besar yang juga dipermanis dengan sebuah garis yang berwarna brass aluminium yang menyerupai garis knalpot. Tapi ya menyerupai aja, karena knalpot aslinya ada di sebelah kanan di bagian bawah. Untuk sebuah crossover, ukuran bagasi ini terbilang cukup luas. Total volumenya jika kedua kursi baris kedua ditegakkan sekitar 433 liter. Lalu di bagian bagasi ini juga terdapat sebuah pembatas, dan di bawahnya juga terdapat toolkit dan ban cadangan nih. Oke, bagasinya belum elektrik, namun di kelasnya emang semua bagasi mobil small SUV ini belum ada yang elektrik. Sekarang kita kembali ke depan untuk ngejelasin bagian interior, tapi sebelumnya gue pengen ngejelasin mesin yang diberikan di Kia Seltos ini. Let's go!
Wow. Oke, kalau ngomongin sektor mesinnya, kapasitasnya sekitar 1400 cc, 4 silinder, namun dengan digabungkan sebuah turbo. Nah, mesin ini konon bisa menghasilkan tenaga hingga 138 daya kuda dan torsinya nih yang spektakuler, yaitu 242 Nm. Lalu kalau kita lihat nih, bagian engine bay-nya rapi banget, serasa mobil Eropa, dan di atasnya juga sudah dibekali dengan peredam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Tapi ada satu hal yang unik pada Kia Seltos ini. Ketika Anda mengantongkan kunci dan akan mendekati mobil, spion akan otomatis terbuka. Dan itu keren sih. Kebuka. Kesan pertama ketika masuk ke dalam interior Kia Seltos ini, desainnya itu masih menawan banget. Layout dashboardnya dibuat modern, serta diberikan warna-warna yang menambah kesan elegan dan premium di mobil ini. Seperti perpaduan material kurit jeruk dengan material halus nih yang diberikan warna piano black dan dipadukan dengan aksen brass aluminium di sekeliling kisi-kisi AC-nya. Tapi keindahan interior ini ternyata nggak didukung oleh material kabin yang berkelas. Karena di seluruh material kabin yang ada di dalam interior ini masih didominasi oleh plastik keras nih. Di bagian atas sini dashboardnya keras, plastik. Door trim plastik, semuanya masih plastik. Tapi itu sih nggak apa-apa, karena fitur yang ditawarkan di dalam mobil ini cukup berkelas, layaknya sebuah mobil Eropa. Pertama kita bahas bagian instrumennya. Instrumennya masih didominasi oleh 2 buah dial besar, yang di sebelah kiri informasi tachometer dan di sebelah kanan informasi menuju kecepatan. Layar digital di tengahnya sudah full color yang kontrasnya dan resolusinya itu tajam banget, layaknya sebuah mobil Eropa. Dan di dalam layar ini udah pasti bisa menampilkan berbagai informasi kendaraan Anda, seperti pengaturan pintu, pengaturan lampu, pengaturan suara, dan informasi servis untuk mobil ini. Dan kalau ngebahas posisi duduknya, mobil ini memberikan posisi duduk yang layaknya menyetir sebuah SUV. Karena pengaturan joknya masih manual ya, tapi sudah lengkap dengan pengaturan naik turun, reclining dan juga maju mundur. Oke, dan untuk setirnya juga bisa diatur tilt dan teleskopik. Oke, jadi makin bisa menyesuaikan kondisi postur badan kalian. Nah, setelah posisi duduk, yang gue suka lagi adalah setir dari Kia Seltos ini. Setirnya tuh dibalut dengan kulit yang halus banget. Ini seperti setir-setir mobil-mobil Eropa nih. Kulitnya halus banget dan sangat enak digenggam. Apalagi di bawahnya sudah berdesain flat bottom nih. Jadi serasa nyetir mobil sport lah. Lalu untuk pengaturan tombol-tombolnya di kiri tentunya lengkap untuk pengaturan infotainment. Dan di kanan ada pengaturan cruise control yang juga pengaturan untuk layar informasi di tengah situ. Nah, untuk masalah tuas-tuasnya nih, tuas-tuasnya seperti mobil Jepang kebanyakan, di kanan untuk mengatur lampu dan lampu sen, di kiri untuk mengatur wiper. Tapi yang menarik adalah pengaturan lampu di mobil ini sudah auto, jadi kalian gak usah repot-repot nyalain lampu ketika malam sudah tiba. Oke, kalau ngebahas bagian infotainmentnya, ini dia nih yang menjadi nilai jual serta dipenuhi dengan berbagai teknologi canggih. Layarnya sebesar 7 inci yang sudah full digital, touchscreen juga, di kiri kanannya sudah dipenuhi dengan tombol-tombol shortcut untuk mengatur media, radio. Nah, di head unit ini kalian juga bisa menyambungkan Apple CarPlay. Tapi nggak cuma Apple CarPlay aja, karena juga bisa support Android Auto. Lalu turun ke bawah, pengaturan AC pada mobil ini sudah digital dan climate control tentunya. Kita ke bawah lagi, dan ini nih yang menurut gua fitur unggulan dari si Kia Seltos ini. Biasanya fitur ini terdapat pada mobil-mobil premium dengan harga 800 jutaan, tapi di Kia Seltos ini diberikan, yaitu fitur wireless charging. Jadi untuk kalian yang smartphone-nya sudah support pengisian daya nirkabel, Anda tinggal meletakkan handphone Anda ke dalam laci ini, dan daya gadget Anda akan terisi otomatis.
Di bawah ada soket, ada 2 buah soket USB 12 volt dan 1 buah soket lighter. Nah, ke belakang, kalau setirnya sudah dibalut dengan material kulit yang halus, di bagian persneling ini juga nih. Materialnya tuh halus banget dan kelihatannya solid. Ini adalah tuas persneling dual class transmission yang ada mode triptonicnya juga. Nah, transmisi ini adalah transmisi DSG 7 percepatan. Lanjut, di samping tuas transmisi juga terdapat 1 buah bulatan kecil yang bertuliskan drive atau traction. Dan knop putar ini berfungsi untuk mengatur mode berkendara kalian serta pengaturan traksi pada mobil ini. Kalau kita putar, mode berkendaranya itu ada sport, ada eco, dan ada normal. Nah, nanti kita coba nih ketiga mode berkendara ini. Lalu kalau pengaturan traksi tinggal pencet sekali lagi. Dan ada pengaturan traksi untuk jalan bersalju, jalan berlumpur, dan jalan berpasir. Wah, jadi sebagai sebuah crossover, mobil ini memberikan fitur yang cukup oke lah. Oh ya, kelupaan, di atas sini lampunya sudah LED dan ada juga pengaturan sunroof nih yang bisa dibuka. Tapi sayangnya sunroofnya kecil aja nih, nggak panoramic sunroof gitu. Dan sebagai mobil yang dijual di Indonesia, konsumen Indonesia tuh sangat menyukai tempat penyimpanan yang banyak di dalam mobil. Dan Kia Seltos ini sepertinya memberikan tempat penyimpanan yang cukup nih. Karena di depan sini ada 2 buah cup holder. Lalu di depannya ada 1 buah kompartemen terbuka yang bisa menyimpan berbagai gadget dompet Anda. Dan di lacinya juga terlihat cukup luas lah. Lalu cup holdernya ada juga di bagian door trim kiri kanannya. Oh iya, yang menjadi kekurangan adalah rem tangan pada mobil ini belum elektris, dimana rival-rivalnya ada yang sudah memakai rem tangan elektris nih. Dan Kia Seltos ini rem tangannya masih pakai otot alias manual. Dan yang menarik lagi adalah fitur keselamatan pada Kia Seltos ini yang mumpuni banget. Di dalam interiornya terdapat 6 buah airbag. Di bagian depan, di bagian samping, dan di bagian jok ini juga terdapat airbagnya. Dan fitur keselamatan itu tergolong oke banget nih untuk kelas crossover mungil seperti ini. Lalu yang unik lagi adalah desain dari cover speakernya. Di bagian tweeter dan di bagian subwoofernya terlihat speakernya tuh seperti kertas lecek nih. Atau kalau kata videografer gue sih ngomongnya seperti ditonjok nih, jadi agak melengkung-lengkung gitu nih bagian cover speakernya. Unik lah. Sekarang sebelum berkendara, gue pengen ke belakang buat nunjukin kalian seberapa luas bagian belakang dari Kia Seltos ini. Let's go. Duduk di baris kedua, Kia Seltos ini ternyata memberikan ruangan yang cukup luas nih. Di bagian depan, gue udah set posisi duduk gue, tingginya 185 cm dan ruang kakinya luas banget. Sekitar 7 jari lah dari posisi duduk tegak seperti ini. Jadi kalian bisa agak nyender nih kalau di belakang sini, agak rileks. Nah, untuk kursinya juga bisa direbahkan lagi 1 step. Nah, jadi kalian bisa tambah rileks nih di belakang sini. Dan pun demikian dengan busa joknya. Busa joknya terbilang cukup empuk nih. Dan kalau diperhatikan ada detail-detail di sekeliling jok ini yang diberikan motif diamond. Seperti pada detail motif pada grillnya. Lalu di belakang sini Anda juga diberikan armrest yang berguna, yang juga terdapat 2 buah cup holdernya. Nah, untuk fitur keselamatannya di belakang sini terdapat seat belt 3 titik untuk kedua penumpang kiri kanan. Namun penumpang tengah belum mendapatkan seat belt 3 titik, melainkan hanya 2 titik aja nih. Tapi dapat headrest 3 buah. Jadi emang mobil ini proper banget untuk mengangkut 5 orang penumpang. Nah, di bagian belakang sini nggak banyak yang bisa kalian mainin, karena di tengahnya cuma terdapat 2 buah blower AC, yang di bawahnya ada 1 buah soket USB dan ada 1 buah tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan juga tergolong cukup banyak karena di bagian kantong-kantong pintu ini, di bagian kiri ada 2, di bagian kanan ada 1, dan terdapat juga 2 buah cup holder kiri kanan. Oke, sepertinya itu aja di bagian belakang. Sekarang kita ke depan lagi buat rasakan bagaimana impresi berkendara dari si Seltos ini.
Let's go! Guys, hal pertama yang bisa gue ceritain ketika mengendarai Kia Seltos ini adalah mobil ini tuh empuk banget bro. Bukan lagi dewasa ini, bantingannya tuh cenderung mengayun. Nah tapi suspensi yang empuk itu membuat pengendaliannya biasanya sih limbung ya, tapi masih bisa dikendalikan nih. Ini rasanya sih rasa nyetir mobil Eropa banget, nyaman suspensinya. Lalu suspensi itu juga didukung dengan suara redaman cukup baik ya. Suara redaman dari ban mobil alias road noise itu masih sedikit terdengar lah di dalam kabin ketika kita sedang berkendara di kecepatan menengah hingga tinggi nih, di antara 65 km per jam gitu. Ini udah mulai masuk nih suara bising dari kolong mobil. Lalu kalau di dalam kota, mobil ini terdapat 3 mode berkendara, yaitu mode eco, mode normal, dan mode sport. Kemarin setelah gue coba mobil ini kurang lebih seminggu, gue selalu nempatin posisinya di mode eco nih untuk mengejar efisiensi bahan bakar. Tapi biasanya kalau di set di mode eco, mobil-mobil tuh respon gas tuh rasanya agak delay, tenaga mesinnya nggak mau keluar. Tapi nggak di Kia Seltos ini. Yang gue rasain sih mode normal dan mode eco itu nggak ada bedanya, karena rasanya tetap halus berkendaranya, terus juga tenaga mesinnya tetap masih bisa lari mobil. Berbeda dengan mobil-mobil lainnya yang biasanya kalau di set di mode eco tuh respon gas dibuat lebih minim, sehingga ketika kita mau kick down, mobil tuh nggak siap untuk berakselerasi. Lalu seperti biasa kalau kita masukin mode sport, gigi itu ditahan di putaran mesin yang tinggi. Sekarang kita lagi gigi 4, berjalan 70 km per jam. Jadi kalau kita kick down, yes, itu salah satu kelebihan dari Kia Seltos ini adalah tenaga mesinnya yang cukup luar biasa nih di putaran bawah. Ternyata konsumsi bahan bakarnya itu cukup hemat. Kemarin gue coba mobil ini muter-muter dalam perkotaan. Mobil ini sanggup mencatatkan sekitar 10,8 km per liter. Lalu kalau untuk rute tol, mobil ini sih sanggup mencatatkan sekitar 16 km per liter. Ya walaupun gak hemat-hemat banget, tapi mengingat tenaga mesinnya yang cuman 1400 cc, mobil ini masih bisa ditolerir banget nih untuk kehematannya. Tapi di balik kelebihannya itu semua, ada satu kekurangannya yang menurut gue cukup mengganggu, yaitu adalah transmisinya nih, dual clutch transmission yang dipasangkan di mesin 1400 cc nya. Nah, dual clutch itu membuat mobil tuh seakan geredek atau kagok nih ketika kita lagi berjalan di kecepatan 20 sampai 30 km per jam yang lagi nyantai gitu, lagi pelan-pelan di dalam perkotaan. Transmisinya tuh kayak bingung mau naikin gigi supaya lebih halus atau mau nahan gigi supaya mobil siap untuk berakselerasi. Jadi kayak endut-endutan gitu. Yuk langsung kita ke depan buat ngasih tahu kesimpulan secara menyeluruh mengenai mobil ini. Let's go. Sampai di akhir video, setelah berkendara, mereview secara lengkap, gue pribadi sih suka banget sama si Oppa Korea satu ini. Karena tenaga mesinnya yang oke, rasa berkendara yang nyaman dengan fitur yang mumpuni banget untuk kelas crossover alias small SUV. Dan biasanya mobil sekeren ini dibanderol dengan harga lebih dari 400 juta. Tapi Anda salah, tipe terendahnya yaitu tipe E dibanderol sekitar 295 juta. Dan untuk tipe tertinggi yaitu iX Plus dihargai 355 juta rupiah. Dan itu harga on road Jakarta. Menurut gue sih mobil ini sangat worth it banget nih untuk kalian pertimbangkan jika kalian sedang mencari sebuah small SUV yang irit, keren, tangguh, dan banyak fiturnya. Seperti biasa, terima kasih banget untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian tulis komentar kalian mengenai mobil ini. Habis komen, jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!